Om Swastiastu. Punapi gatrene alit-alit. Dumugi alit-alit sareng sami stateken aktor rahayu nggih. Kecundho malih sareng Bu Guru kita. Ring rahina puniki Bu Guru jagi nyarengin malih alit-alit melajahin materi basa Bali indek basita paribasa soro wewangsalan lan sesonggan. Jadi bertemu lagi dengan Bu Guru kita. Di hari ini Bu Guru akan kembali mengajak anak-anak semua untuk mempelajari materi bahasa Bali tentang basita paribasa, jenis wewangsalan dan sesonggan. Nanging sedurung ibu ngelantur, indah yang dumun alit-alit niaga yang buku teler alat tulis, anggen nyatet materi-materi sane kerasa penting ring video puniki. Sampun siaga? Yening sampun materi indek wewangsalan lan sesonggan jagi kaweten Bu Guru. Saneka pertama indek wewangsalan. Nah alit-alit napi kenika wewangsalan? Wewangsalan puniki patah sekadi tamsil utawi pantun singkat. Kewangun antuk lengkara kalih palet utawi carik, lengkara sane riyinan sekadi sampiran, lengkara sane kaping kalih dados daging utawi arti sujati, tur mawirama kalih mapurwakanti utawi bersajak sama. Jadi anak-anak, wewangsalan itu sama seperti tamsil atau pantun singkat. Kemarin saat kalian mempelajari tentang peparikan, peparikan itu sama seperti pantun kan yang Ibu jelaskan. Nah sekarang wewangsalan itu adalah pantun singkat. Maksudnya pantun singkat bagaimana? Jika peparikan itu terdiri dari 4 baris atau petang carik, nah wewangsalan ini hanya terdiri dari kalih carik atau 2 kalimat saja. Dan dia memiliki sajak yang sama. Seperti itu. Di mana wewangsalan itu baris atau kalimat pertama dia disebut sampiran, sedangkan baris atau kalimat yang kedua dia disebut sebagai daging atau arti yang sebenarnya dari peribahasa tersebut. Sampai di sana bisa dimengerti? Nah, supaya lebih jelas lagi, Bu Guru akan jelaskan dengan menggunakan contoh. Contoh wewangsalan yang pertama. Iki wonten contoh wewangsalan saneka pertama. Celebingkah batan biu, gumilinggah ajak liu. Tadi di pengertiannya disebutkan bahwa wewangsalan itu adalah pantun singkat yang terdiri dari 2 baris. Maka kita lihat di sini. Dia terdiri dari 2 baris. Ini baris pertama atau kalimat pertama, ini baris kedua atau kalimat kedua. Jadi ini sudah terdiri dari 2 baris. Oke? Disebutkan juga di pengertiannya tadi bahwa baris pertama disebut sebagai sampiran. Yang mana sampiran? Berarti yang ini, celebingkah batan biu, inilah yang disebut dengan sampiran. Dan baris yang kedua itu adalah arti yang sebenarnya dari wewangsalan. Maka ini dia, gumilinggah ajak liu, niki sane kewasanin arti sujati. Ya alit-alit. Nah selanturnya nih, di depan tadi juga disebutkan bahwa wewangsalan ini bersajak atau berwirama sama. Kita lihat di akhirannya. Yang di sini adalah biu, di mana akhirannya adalah iu. Iu kan? Sudah. Yang kedua apakah sama? Iya, sama juga yaitu iu. Maka inilah yang dimaksud dengan bersajak atau berwirama sama. Oke? Nike. Nah sekarang itu tentang bentuknya sudah kita bahas. Sekarang tentang artinya, celebingkah batan biu, gumilinggah ajak liu. Di sini gumilinggah ajak liu. Apa artinya? Jadi gumilinggah, bumi itu luas, ya kan? Ajak liu. Jadi yang tinggal di bumi yang luas ini adalah banyak orang, tidak hanya diri kita sendiri. Jadi, karena kita tinggal dengan banyak orang di bumi ini,
tentunya kita harus memiliki toleransi yang tinggi juga. Tidak boleh kita hanya mementingkan diri kita sendiri atau menganggap diri kita sendiri yang paling benar. Padahal di dunia ini ada banyak orang dengan pemikiran yang berbeda, pendapat yang berbeda, sifat dan karakter yang berbeda-beda. Gimana yang berbeda itu juga harus tetap kita hormati. Mungkin contoh sane kaping kalih. Wenten Riki buangit kali gase, megai lengit ngamah gase. Jadi ini seperti sindiran ya. Jadi kalimat pertamanya buangit kali gase, ini adalah sampirannya di mana berakhiran sa. Selanjutnya yang kedua megai lengit ngamah gase. Ini adalah arti sujati di mana akhirannya juga sa. Itu bentuknya. Sekarang artinya apa? Artinya megai lengit ngamah gase. Ini adalah untuk menyindir orang-orang yang megai lengit, artinya bekerjanya itu malas. Tapi kalau soal makanan, mereka paling rakus. Tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Jadi tidak boleh anak-anak hanya makan saja tapi bekerjanya malas. Ke inde wawang salan. Demogi preside resepin alit-alit ya. Yes, ane mangkin lantur inde sesonggan. Nah, pikir di kesesonggan. Sesonggan inggih punika sekadi pelambang kahanan kalih polah jatme sane kaimbangan ring kahanan polah barang wiyaden buron. Jadi sesonggan ini adalah ungkapan yang mengibaratkan sifat atau pola manusia seperti sifat barang ataupun hewan. Jadi sesonggan ini adalah sebuah ungkapan yang mengibaratkan atau membandingkan sifat manusia itu seperti sifat barang atau hewan ya. Mungkin masih ada yang belum mengerti dengan pengertian ini, maka sekarang ibu berikan dengan contohnya. Nah, niki contoh sesonggan. Berat beragan gajahe masih ada muluk nih. Nah, niki sesonggan puniki alit-alit medue nika kali arti nggih, wenten kali arti sujati, wenten arti paribasa. Jadi, sesonggan ini memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna sujati atau makna secara harafiahnya, dan yang kedua adalah makna peribahasanya. Yang pertama akan ibu jelaskan dulu tentang makna harafiahnya utawi arti sujati. Di sini arti sujatinya nih, amun apa je berak gajah, yening tampah pasti ada mulukipun akide. Jadi artinya adalah seberapapun kurusnya gajah, pasti dia memiliki lemak di dalam tubuhnya. Ya, pasti seberapapun kurusnya gajah, pasti mereka masih memiliki sedikit lemak di dalam tubuhnya. Seperti itu arti secara harafiahnya. Sekarang arti paribasanya seperti apa? Niki ngalet-alet setiwas-tiwasan jatme pecak sugih ring akidekin janten wenten kanton muluk padruean ipun akide. Jadi ini arti paribasanya. Maksudnya apa? Jadi sebangkrut-bangkrutnya orang kaya atau bangsawan, pastinya mereka masih memiliki simpanan yang bisa digunakan. Nah, contohnya seperti ini. Pak Jaka itu adalah orang yang kaya, dari keturunan dari kakeknya, dari bapaknya itu memang sudah kaya. Namun Pak Jaka itu memiliki misalnya dia sifat yang suka berjudi. Nah, sehingga suatu hari karena dia sangat suka berjudi, akhirnya semua tabungannya habis karena dia kalah berjudi, ya. Seperti itu. Nah, bisa dikatakan karena dia kalah berjudi dan tabungannya habis, Pak Jaka ini mengalami kebangkrutan. Namun, karena Pak Jaka ini memang sudah merupakan orang kaya yang kaya dari beberapa keturunan, walaupun dia memiliki tabungan yang habis, tapi ternyata dia ini masih memiliki beberapa simpanan harta yang berupa tanah, ya, berupa tanah yang bisa nantinya dia jual jika dia kehabisan uang. Maka inilah yang disebut seberapapun kurusnya gajah pasti ada lemaknya. Seberapapun bangkrutnya orang kaya pasti masih memiliki simpanan atau harta walaupun sedikit, ya. Jadi akan berbeda dengan orang yang memang sederhana atau memang miskin, ya. Kalau dia suka berjudi dan akhirnya dia mengalami kebangkrutan, bahkan uangnya sudah habis itu, bahkan untuk makan pun
mereka bisa tidak ada. Ya, jangankan tabungan yang lain. Ya, jangankan punya tanah, untuk makan saja bisa tidak ada kalau memang orang yang miskin yang mengalami kebangkrutan. Namun jika orang kaya, dia pasti memiliki, ya kemungkinan besar memiliki tabungan atau simpanan lainnya. Seperti itu maksud dari sesonggannya. Dumugi preside karesepang ya talit. Nah, nike indek materi wewangsalan taler sesonggan ring rahina puniki. Dumugi preside karesepin, dumugi makenoh ring alit-alit yes, dumugi bermanfaat buat anak-anak. Akhir kata, Ibu Sinep antuk para mesanti, Om Santi, 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 Om. Sukses alit-alit.